Di rawa pengantin ada 2 ekor ikan gabus. 2 ekor ikan gabus ini bukan sembarang ikan, melainkan adalah sosok siluman yang menjadi penguasa rawa tersebut. Siapapun tidak diperbolehkan mengganggunya apalagi menangkapnya. Jika berani melanggar, maka siap-siap saja konsekuensinya. Nah, sebenarnya ada apa di rawa pengantin tersebut? Mari kita simak misterinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Rawa pengantin adalah sebuah nama yang disematkan ke hamparan air rawa yang terletak di perbatasan Karawang dan Bekasi. Tersiar kabar kalau dari rawa pengantin ini pada saat-saat tertentu dan malam hari itu kerap terdengar suara tangisan. Tangisan itu selalu terdengar warga sekitar rawa tersebut. Pada mulanya banyak yang menyangka kalau suara tangisan perempuan itu adalah suara angin ataupun suara hewan-hewan tertentu. Namun banyak pula yang meyakini jika suara tangisan itu berasal dari arwah seorang wanita yang pernah tenggelam di rawa tersebut. Pada suatu malam itu ada sepasang pengantin yang baru saja melangsungkan pernikahan. Kemudian sepasang pengantin tersebut berniat hendak berbulan madu dengan cara menumpang perahu mengelilingi rawa itu. Mereka menyewa perahu milik seorang warga dan sekaligus memohon untuk diantar keliling rawa. Akhirnya setelah semuanya sepakat, diantarlah sepasang pengantin tersebut keliling rawa untuk melihat pemandangan-pemandangan di sekitar rawa. Setelah lama berputar-putar di area rawa tersebut, sang pemilik perahu pun berniat mengajak sepasang pengantin itu untuk pulang. Namun, ajakan tersebut ternyata ditolak. Malah kedua pengantin tersebut itu ingin diantarkan menuju ke sebuah pulau kecil yang berada di ujung rawa itu. Ajakan itu tentu saja membuat si pemilik perahu terperanjat kaget. Dia tahu kalau pulau itu sangat angker dan tidak boleh dikunjungi siapapun. Karena diberikan tambahan uang sewa yang lumayan banyak, akhirnya diantarlah sepasang pengantin tersebut ke pulau itu. Namun setelah mengantar, si pemilik perahu tersebut langsung beranjak pulang. Sepasang pengantin itu tinggal berdua di pulau kecil tersebut. Setelah malam tiba, mereka bersenang-senang, berbulan madu, dan melakukan hubungan badan di tempat tersebut. Nah, karena tempat tersebut terkenal angker dan wingit, maka terjadilah suatu kejadian gaib atau kejadian di luar nalar kita. Ada sosok hitam besar menghampiri sepasang pengantin tersebut, dan sosok tersebut marah karena sepasang pengantin itu telah melakukan sesuatu hal yang menurunkan martabat dan mengganggu kerajaan sosok hitam tersebut. Berarti di situ ada sebuah kerajaan gaib yang kasat mata. Sepasang pengantin tersebut tidak mengerti kalau di situ ada kerajaan gaib itu. Maka tanpa menunggu waktu lama, sepasang pengantin tersebut dikutuk menjadi 2 ekor ikan gabus dan menghuni rawa tersebut.
Akibat peristiwa itu, maka rawa tersebut diberi nama rawa pengantin. Tangisan dari sepasang pengantin itu tidak mengubah nasibnya. Tangisan itulah yang hampir setiap malam kerap terdengar oleh warga sekitar. Sejak saat itulah banyak kejadian-kejadian gaib di rawa tersebut. Salah satunya yang sering kejadian adalah adanya orang hilang, baik hilangnya itu secara misterius ataupun tenggelam di rawa itu. Kejadian sebuah perahu yang terbalik merupakan peristiwa yang sering terjadi. Menurut cerita masyarakat, konon memang orang-orang yang hilang tersebut dijadikan tumbal di rawa pengantin. Ada dua hal yang menjadi pantangan bagi siapapun yang mengunjungi rawa pengantin ini. Yang pertama adalah jangan mengganggu sepasang ikan gabus apabila mungkin ada seseorang yang melihatnya. Apalagi sampai menangkap ikan gabus tersebut. Yang kedua, tidak diperbolehkan memancing ikan itu pada hari Jumat. Pernah ada suatu kejadian, yaitu ada yang nekat memancing pada hari Jumat. Oleh warga sekitar sebenarnya itu sudah diperingatkan. Tetapi orang tersebut menghiraukan peringatan itu dan nekat memancing di hari Jumat itu. Akhirnya ada kejadian mistis yang menimpanya, yaitu dia ditemui sosok ikan gabus raksasa yang hampir menelannya. Akhirnya orang itu lari terbirit-birit ketakutan. Oleh warga sekitar, orang tersebut kemudian diantar pulang ke rumahnya dalam keadaan lemas, takut, dan setengah sadar. Setelah orang itu sadar, diceritakanlah kejadian yang ia alami dan akhirnya dia percaya bahwa di rawa itu tidak boleh sembarangan. Dari cerita dan pengalaman ini dapat kita ambil pelajaran ataupun kita ambil hikmahnya, yaitu bahwa kita tidak boleh menyombongkan diri ketika kita mengunjungi suatu tempat yang baru, mungkin suatu tempat wisata ataupun apa, maka taatilah sebuah aturan yang tidak tertulis yang mungkin diceritakan penduduk sekitar tempat tersebut. Kita hidup di dunia ini berdampingan dengan mereka yang menghuni alam sebelah. Kita tidak boleh mengganggunya atas kehendak dan kemauan kita sendiri. Alam harus kita jaga keseimbangannya dengan sebaik-baiknya. Saya Fatih Nur Alam, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.